Salam sejahtera bagi kita semua. Materi hari ini akan menyampaikan pembahasan pelajaran kelas 6, khususnya tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 pada halaman 1-15. Sumber pembahasan kali ini saya ambil dari buku tema 1 paket, Selamatkan Makhluk Hidup. Berikut pembahasannya. Perhatikan bacaan berikut dengan judul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Pada paragraf pertama, berikut bacaannya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Perhatikan gambar berikut, ini adalah gambar tanaman jagung mulai dari kecil sampai tumbuh berkembang. Pada paragraf kedua, seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Pada paragraf ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lainnya. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perhatikan gambar berikut, ini adalah tanaman jagung dengan perkembangbiakannya. Pada paragraf selanjutnya, setelah terjadi pembuahan jagung, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Kemudian paragraf selanjutnya, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani juga harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panennya. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Perhatikan bacaan berikut. Edo senang sekali. Ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak tadi dengan mengisi diagram berikut. Ini adalah gambar diagramnya, dan kalian harus mengisi ide pokok setiap paragraf. Tadi ada paragraf 1 sampai paragraf 5. Berikut ide pokok paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah jagung dikembangbiakan dengan biji. Paragraf ketiga, pembuahan pada jagung terjadi pada serbuk sari jatuh di kepala putik. Paragraf 4, bunga yang sedang mengalami perkembangbiakan akan terus tumbuh dan berkembang dan menjadi jagung. Kemudian paragraf 5, biji jagung yang tua dapat ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Ini adalah ide pokok dan informasi penting tiap paragraf. Perhatikan bacaan berikut. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung dari sari bunga tersebut akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lainnya. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif?
Amati gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Ini adalah bagian bunga, dan yang di warnanya merah muda itu adalah mahkota. Kemudian yang di tepi-tepi warna kuning ini adalah benang sari, dan yang di bawah bunga ada kelopak, seperti daun kecil yang di bawahnya bunga itu namanya kelopak. Kemudian yang di bawah bunga disebut dengan dasar bunga karena letaknya di dasaran bunga. Di ujung bunga atau di bawah bunga ada namanya tangkai bunga. Kemudian benang sari mempunyai bagian yang paling ujung yaitu kepala sari. Kemudian ini adalah tangkai sarinya. Sedangkan yang ada di tengah-tengah ini namanya putik. Bagian yang ujung disebut kepala putik, dan ini adalah tangkai putiknya. Nah, jadi putik yang ada di tengah. Kemudian yang di dalam ini adalah bakal biji. Ini akan menjadi buah. Berikut penjelasan perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Yang pertama, perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ketiga, setelah terjadinya penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan tubuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau yang disebut sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik yang disebut dengan sel kelamin betina atau sel telur. Jadi, saat peleburan serbuk sari tadi menempel dengan kepala putik. Lalu yang kelima, hasil dari pembuahannya adalah zigot. Yang keenam, zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah tersebut berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Kemudian yang terakhir, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, contohnya padi, mangga, durian, dan jambu. Amatilah lingkungan di sekitarmu, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Gambar bagian bunga yang pertama, cara penyerbukannya melalui penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu ketika apabila serbuk sari tersebut dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Bagian bunga yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga yaitu ketika apabila serbuk sari tersebut dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lainnya, tetapi masih satu tumbuhan. Jadi antar bunga tapi satu tumbuhan. Gambar bagian bunga yang ketiga yaitu seperti ini, penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu ketika apabila serbuk sari tersebut dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih sama jenis tanamannya. Jadi tanamannya beda, tapi satu jenis. Gambar bagian bunga yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah ketika apabila serbuk sari tersebut dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lainnya yang sejenis, namun berbeda varietasnya. Jadi lain bunga, lain tanaman, lain jenisnya. Manfaat perkembangbiakan generatif. Ada 4. Yang pertama, dapat melakukan pengembangan varietas tanaman baru dengan penyilangan. Perkembangbiakan generatif, saya ingatkan kembali bahwa perkembangan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan reproduksi dengan kawin atau seksual. Pada tanaman ini terjadi di mana penyerbukan dengan bersatunya serbuk sari tanaman sebagai sel kelamin jantan dengan putik bunga sebagai sel kelamin betina. Penjelasan nomor 1 yaitu dapat melakukan pengembangan varietas tanaman baru dengan penyilangan. Artinya reproduksi generatif dilakukan dengan menggabungkan materi genetiknya
melalui pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Pembuahan ini akan menghasilkan zigot yang kemudian berkembang biak menjadi individu baru, sehingga perpaduan ini dapat digunakan untuk mengembangbiakkan varietas tanaman baru yang menghilangkan sifat unggulnya dari kedua induk. Misalnya dengan mengawinkan padi tahan kering namun berbiji sedikit dengan padi tidak tahan kering namun berbiji banyak untuk menghasilkan padi tahan kering dan berbiji banyak. Penjelasan manfaat perkembangbiakan generatif yang ketiga yaitu melestarikan keanekaragaman hayati. Berikut penjelasannya. Karena dalam perkembangbiakan generatif terjadi perpaduan materi genetik, maka perkembangbiakan generatif dapat bermanfaat dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Hal ini berbeda dengan bibit dari perkembangbiakan vegetatif yang seragam materi genetiknya dan sama persis dengan induknya. Manfaat perkembangbiakan generatif yang keempat adalah menghasilkan tanaman yang lebih tahan hama. Materi genetik yang seragam pada bibit dari perkembangbiakan vegetatif dapat berdampak buruk terhadap ketahanan tanaman akan hama. Ketika satu hama menyerang tanaman yang seragam ini, maka akan mudah menyebar dan membuat seluruh perkebunan atau lahan pertanian rusak. Sebaliknya, bibit dari perkembangbiakan generatif yang beragam akan memiliki kekebalan terhadap hama tanaman dan tidak mudah rusak. Perhatikan gambar berikut. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna di Malaysia. Bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Daur jampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Perhatikan bacaan berikut. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budayanya. Kepentingan yang sama adalah memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri di atas dasar deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut, yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN, adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Raja Tatman dari Singapura, dan Narciso Ramon dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri, yaitu yang pertama, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Disusul yang kedua, negara Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketiga, Vietnam,
bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang keempat, Laos dan Myanmar, bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir, Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. A. Brunei Darussalam. Berikut gambarnya. Kampung Anyar adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyar sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduk yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru, yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum oleh orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. B. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chaves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown atau kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. C. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Papango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. D. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenal sial kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. F. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dan. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. G. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya.
Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bum Pimay. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar yang sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratetthai, yang artinya tanah kebangsaan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam, dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramagen adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan teh iced tea yang disajikan dengan dingin. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu daratan berbentuk semenanjung, yaitu wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Pilihlah 2 negara ASEAN. Carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama-nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaat, dan tempat tumbuhnya. Seperti berikut, Indonesia memiliki kota budaya Yogyakarta dan kota pariwisata yaitu Bali. Kemudian 3 bunga nasionalnya yaitu melati, anggrek, dan Rafflesia arnoldi yang ditetapkan 5 Juni 1990. Dan terdapat lebih dari 300 etnik atau suku bahasa.
Kemudian, Malaysia memiliki kota Georgetown dengan ragam jenis budaya yang banyak, gedung peninggalan Eropa, dan bangunan Melayu Tionghoa. Bunga nasionalnya adalah bunga raya yang ditetapkan tahun 1960. Terdapat 3 kaum utama yaitu Melayu, Cina, dan India. Persamaan antara Indonesia dan Malaysia adalah mempunyai bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan akar budayanya sama, serta berumpun Melayu. Perhatikan lingkungan rumahmu. Adakah tanaman yang berkembang biak secara generatif? Berkembang biak secara generatif artinya adalah berkembang biak secara seksual. Berkembang biakannya secara generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembang biakan tumbuhan berbiji adalah bunga. Contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, padi, kedelai, jagung, jambu, dan rambutan. Perkembangan tumbuhan melalui perkawinan secara generatif diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa pertemuan serbuk sari yang berasal dari kepala sari dengan kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan membentuk buluh serbuk sari. Lalu buluh serbuk sari masuk melalui tangkai putik ke dalam bakal buah. Di dalam bakal buah, inti buah sari melebur dengan inti sel telur. Inilah yang dinamakan pembuahan.